Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Dewa Wirama, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pasar Modal dan Investasi. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan latihan studi peristiwa dengan judul Perbandingan Respon Pasar atas Peningkatan dan Penurunan Laba Studi pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Winda Ayuning Tias, nomor absen 01. Rekan saya Lutfi Yuli Handoko, nomor absen 03. Rekan saya lagi Kade Rosita Dewi Indra Pratiwi, nomor absen 06. Dan terakhir Ida Ayu Arinda Mahadewi, nomor absen 30. Nah lanjut, tujuan penelitian studi peristiwa kali ini yaitu untuk mengetahui respon pasar atas peningkatan dan penurunan laba pada perusahaan LQ45 yang tentunya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian lanjut ke sampel penelitian. Sampel penelitian yang digunakan pada latihan studi peristiwa kali ini yaitu 45 perusahaan pada indeks saham LQ45 periode Agustus 2019 sampai dengan Februari 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Seperti yang kita ketahui dan sudah diberikan atau dijelaskan oleh Bapak Dewa Wirama, yaitu data yang diambil di IBI untuk melihat event date atau tanggal suatu peristiwa perusahaan dan untuk mengetahui earning per share perusahaan yang dilihat dari financial statement perusahaan tahun 2018 dan 2019. Dan data yang diambil di Yahoo Finance untuk melihat harga saham perusahaan yang diteliti dan harga IHSG atau indeks harga saham gabungan perusahaan. Kemudian setelah data dikumpulkan hanya digunakan 20 perusahaan dengan laba naik dan 20 perusahaan dengan laba turun sebagai sampel, serta 5 perusahaan dieliminasi karena laporan keuangan tahun 2019 belum dipublikasi. Nah, kemudian lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan one sample t-test untuk menguji apakah abnormal return berbeda atau tidak sama dengan 0. Kemudian, abnormal return dihitung dengan menggunakan market adjusted model. Nah, seperti yang kita ketahui, market adjusted model itu atau model disesuaikan pasar menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah indeks pasar pada saat tersebut. Sehingga model ini tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi karena return sekuritas yang diestimasikan adalah sama dengan return indeks pasar. Nah, kemudian event window atau jendela peristiwa atau periode pengamatan yang digunakan adalah 5 hari di sekitar peristiwa. Oke baik, sekian presentasi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian. Yang pertama, formulasi hipotesis. Untuk perusahaan dengan laba naik dan perusahaan dengan laba turun, H0-nya yaitu nilai rata-rata KAR adalah sama dengan 0 atau tidak signifikan. Artinya, tidak ada respon pasar terhadap pengumuman kenaikan laba maupun penurunan laba. Untuk H1 dan H2, nilai rata-rata KAR adalah berbeda dengan 0 atau signifikan. Artinya, ada respon pasar terhadap pengumuman kenaikan laba maupun penurunan laba. Di mana pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian, jika nilai sig to tail kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai sig to tail lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Berikut adalah hasil oleh SPSS menggunakan ujian simple t-test dengan nilai test value sama dengan 0. Yang pertama adalah kelompok perusahaan dengan laba naik, di mana nilai sig to tail-nya sebesar 0,444. Kemudian
kelompok perusahaan dengan laba turun, nilai sektornya sebesar 0,817. Dari hasil olahan TSS tersebut, maka dapat dilihat bahwa untuk pengumuman kenaikan laba, nilai sektor sebesar 0,444 lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima dan menolak H1. Ini berarti nilai rata-rata CAR adalah sama dengan 0 atau tidak signifikan. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat respon pasar yang signifikan terhadap pengumuman kenaikan laba. Begitu pula dengan pengumuman penurunan laba. Nilai sektoril sebesar 0,817 lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima dan menolak H2. Ini berarti nilai rata-rata CAR adalah sama dengan 0 atau tidak signifikan. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terdapat respon pasar yang signifikan terhadap pengumuman penurunan laba. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat respon pasar yang signifikan terhadap pengumuman kenaikan laba dan penurunan laba pada indeks saham Q45 periode Agustus 2019 sampai periode Februari 2020. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami tutup dengan selamat malam.